cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauko dari kelas 3B Manajemen Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Mas Setia, yakni tugas tour guiding, dan saya mengambil destinasi wisata Desa Adat Kemiren. Cinta aku terpana. Pada siang hari ini saya bersama dengan, mohon maaf, Mbak Irna, dan Mbak Irna ini berasal dari Malang. Nah, di sini saya akan menemani Mbak Irna sebagai wisatawan dari Malang mengelilingi Desa Adat Kampung Osing Kemiren. Nah, jadi ceritanya pada zaman dahulu Kemiren ini merupakan salah satu desa yang ada di Banyuwangi, dan dulunya Kemiren ini hanya berupa hutan saja, Kak. Jadi awalnya itu cuma hutan, dan kenapa dinamakan Kemiren? Karena pada saat itu di sini banyak terdapat pohon kemiri dan duren. Jadi di Kemiren ini terdapat banyak kemiri dan duren. Lalu kemudian pada tahun 1830 para penduduk desa Cungkeng itu beramai-ramai untuk pindah ke sini, dan akhirnya terbentuklah desa Kemiren. Dan kemudian untuk saat ini para Pok Darwis Kemiren sendiri bukan lagi menamakan Kemiren sebagai kemiri dan duren, melainkan kepanjangan dari Kemeroyok Mikul Rencana Nyata. Nah, di Desa Adat Osing Kemiren ini ada beberapa bentuk bagian rumah, ada 3, yakni yang pertama ada tikal balung yang memiliki modelnya 4 atap, dan itu 4 atap itu berarti seseorang yang sudah membangun rumah tangga dan memiliki kehidupan rumah tangga dengan ekonomi yang sudah stabil atau di atas rata-rata. Nah, kalau untuk tipe yang kedua sendiri itu ada rumah tipe barisan, yakni yang memiliki 3 atap. Nah, 3 atap sendiri itu maksudnya seseorang itu sudah lumayan lama mengarungi bahtera rumah tangganya dan memiliki ekonomi yang cukup stabil. Dan untuk tipe yang ketiga, yakni ada rumah bentuk cerocogan, yakni hanya memiliki 2 atap saja, yang bisa diibaratkan artinya adalah pemilik rumah tersebut baru saja membangun rumah tangga dan ekonominya masih kurang stabil. Lalu kemudian berbicara tentang festival yang ada di Desa Kemiren. Nah, di Desa Kemiren ini banyak sekali festival, salah satunya ada Ngopi Sewu, terus Mipe Kasur, terus Ider Bumi, dan juga ada Tumpeng Sewu. Nah, kalau yang paling banyak diminati itu Ngopi Sewu dan Ider Bumi, dan sebenarnya itu sangat diminati semuanya, tapi yang paling menonjol itu yakni Ider Bumi, karena memang keunikan dari Desa Kemiren sendiri. Nah, Ider Bumi sendiri itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Ider Bumi sendiri itu nantinya orang-orang di sini akan berkumpul dan melakukan hajatan guna pembersihan desa. Nah, setelah hajatan mereka akan mengarak barong Banyuwangi. Mbaknya tahu barong Banyuwangi apa enggak? Tahu. Mengarak barong Banyuwangi berkeliling desa sebagai perwujudan dari penolak bala atau pembersihan desa. Selain itu, Kak, selain festival-festival tadi itu ada juga setiap hari Minggu itu sebuah pasar kuliner yang ada di Kemiren. Nah, nantinya di sana itu menyediakan berbagai macam jenis kuliner yang khas di sini, mulai dari seperti kucur, kopi, dan sebagainya. Nanti Kakak kalau semisal mau ke pasar itu bebas untuk memilih jajanan yang ada di pasar tersebut. Dan juga di sana itu nggak cuma menampilkan jajanan khas ini saja, tapi juga ada semacam pertunjukan musik berupa musik gedogan, dan uniknya musik tersebut dibawakan oleh para wanita sesepuh yang ada di Desa Kemiren. Jadi yang memainkan gedogan itu merupakan sesepuh sini. Gedogan sendiri itu merupakan sebuah lesung yang biasanya dipakai untuk menumbuk padi, nantinya akan dimainkan dan mengalunkan musik khas dari Kemiren sendiri. Mungkin Kakak sendiri ada yang ingin diketahui mengenai Desa Kemiren untuk yang lainnya, Pak? Sudah sih Mbak, sih udah jelas sih sebenarnya. Kakak sendiri asli Banyuwangi apa enggak? Aslinya sih Banyuwangi, tapi tinggalnya di Malang. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan mengenai Desa Kemiren kepada Kakak. Maaf ya Kak apabila mengganggu kegiatan wisata Kakak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena mau membantu saya dalam melakukan penugasan video ini. Semoga Kakak selamat sampai tujuan selanjutnya. Makasih ya Kak. Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Fauko. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Bapak Mas Setia Mukti untuk melaksanakan tugas tour guiding. Nah, di sini saya sudah ada di destinasi kedua, yakni Sendang Seruni yang berada di Kecamatan Licin. Langsung saja kita akan cari wisatawan yang ada di Sendang Seruni. Selamat sore, Kak. Ya, boleh. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Ya, boleh. Dengan kakak siapa? Deden. Nah, Kak, jadi di sini saya Nabila Fauko dari Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata ingin meminta izin kepada kakak untuk menemani kakak di Sendang Seruni dalam rangka melaksanakan tugas dari Bapak Mas Setia Mukti. Apakah diperbolehkan? Boleh, Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak, jadi Kak Deden sendiri asli Banyuwangi apa luar Banyuwangi? Saya asli Bandung, Mbak. Oh, asli Bandung. Kesini untuk urusan pekerjaan atau urusan apa? Sebenarnya pekerjaan, tapi karena teman-teman mengajak kebetulan jadi saya mampir ke sini. Kalau Kak Deden sendiri tuh sebenarnya tahu nggak sih Sendang Seruni? Atau baru tahu ini atau sudah tahu sebelumnya cerita tentang Sendang Seruni sendiri? Baru tahu ini karena teman-teman yang lain pamit ke sini. Jadi Kak, kalau untuk cerita Sendang Seruni sendiri, itu dulunya itu adalah sebuah hutan. Namun suatu hari Sendang Seruni itu di sendangnya itu terdapat sebuah akar-akar pohon yang menyumbat sendangnya hingga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian sendang ini menjadi sebuah sumber yang mengalirkan air ke dalam kolam Sendang Seruni untuk saat ini. Nah, kenapa dinamakan Sendang Seruni? Karena dulunya juga di daerah ini terdapat banyak bunga seruni yang tumbuh mengelilingi sekitar area kolam ini. Nah, untuk di Sendang Seruni sendiri itu terdapat beberapa kolam, Kak. Jadi kalau yang ini tuh kolam utama, itu ukurannya itu sekitar 300 meter persegi dan juga kedalamannya itu sekitar 160 cm. Sedangkan di sebelah sana itu ada kolam lainnya yang kedalamannya itu cuma sekitar 130 cm aja. Mungkin kakak sendiri nggak tertarik untuk mencoba untuk berenang? Kalau saya bawa gaji berarti pasti nggak mau. Iya, Kak. Terus di sini juga nggak cuma ada kolam aja, Kak. Jadi di sini juga terdapat beberapa warung makanan yang menyediakan makanan khas dari masyarakat Banyuwangi sendiri. Seperti contohnya itu kayak kucur. Kakak tahu kucur apa enggak? Kucur itu kayak kue gitu nggak? Iya, kucur itu kayak kue yang berbentuk bunga gitu yang digoreng, Kak. Jadi adonannya itu nanti digoreng dan di sini juga tersedia jajanan seperti itu. Nah, kalau untuk fasilitas di Sendang Seruni sendiri itu sangat lengkap, Kak. Jadi ada musola, gazebo untuk tempat bersantai, toilet, dan warung-warung tadi yang aku katakan tadi. Terus juga kalau untuk gazebonya sendiri itu terdapat 11 gazebo, yang satu itu besar, yang 8 itu sedang, dan yang 2 itu gazebo kecil, Kak. Nggak cuma itu aja, Kak, untuk fasilitasnya sendiri di Sendang Seruni itu juga terdapat amfiteater. Nah, amfiteater itu nanti fungsinya itu sebagai tempat pertunjukan. Semisal kalau ada pertunjukan itu bisa di amfiteater. Di sini juga ada area perkemahan apabila mungkin mahasiswa dari luar kota atau dari dalam Banyuwangi sendiri ingin mengadakan suatu kegiatan, itu bisa menyewa tempat perkemahan itu sendiri. Kakak tertarik nggak untuk menyewa tempat perkemahan ataupun untuk berkunjung lagi ke Sendang Seruni? Kalau untuk menyewa, oke kalau beramai-ramai. Tapi kalau sendirian enggak deh kayaknya. Horor ya, Kak? Soalnya dulu itu pernah waktu zaman-zamannya KKN Desa Penari, Sendang Seruni itu digadang-gadang sebagai sendang yang ada di dalam cerita KKN Desa Penari. Oh iya, pernah dengar sih itu. Iya, jadi seperti itu, Kak. Padahal belum tentu. Nah, kalau untuk amfiteaternya sendiri itu seperti ini, Kak. Nah, di situ tempat untuk penonton-penontonnya. Jadi biasanya kalau ada pertunjukan, entah pertunjukan gandrung ataupun semacamnya, itu akan diadakan di sini. Rame loh, Kak, biasanya. Kakak kapan-kapan harus berkunjung kalau semisal ada pertunjukan. Gandrung apa ya, Mbak? Gandrung itu tarian khas Banyuwangi. Jadi nanti penarinya itu digunakan saat ada tamu, biasanya untuk menyambut tamu ataupun semacamnya. Terus kalau gandrung itu ciri khasnya adalah memakai selendang dan juga memakai omprok. Tarian-tarian gandrung itu juga memiliki filosofi tersendiri loh, Kak. Jadi kalau ingin lebih lengkapnya itu silakan berkunjung lagi ke Banyuwangi. Nah, Kak Deden sendiri kan setidaknya udah tahu nih cerita Sendang Seruni sedikit.
Kak Daden sendiri mau kemana habis ini? Mau ke destinasi mana? Kayaknya Jawa Tengah, soalnya saya tadi malam. Oh, dari izinnya Kak sendiri, Kak? Ya, ada pemandu. Oh, ya. Sekali lagi makasih ya Kak Daden karena udah mau bantu aku buat memenuhi tugasnya dari Pak Mas. Semoga perjalanan Kak Daden setelah ini lancar ya, Kak. Oh iya. Makasih, Kak.